Kisahnya bermula di dusun Nazaret. Selamat pagi adik-adik, ibu, bapak, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Hari ini Kamis 16 Desember 2021. Tidak terasa ya, kita telah masuk minggu Advent keempat, bahkan menjelang Natal. Renungan kita hari ini berjudul Kisahnya Bermula di Dusun Nazaret. Untuk mengawali renungan ini, marilah kita buka dengan berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur karena Bapa selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari. Sehingga pagi ini pun kami boleh merasakan kesegaran dan kesehatan yang baru, serta sukacita untuk bertemu sapa dengan Tuhan melalui renungan satu hati. Kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat mengerti sapaan firman-Mu dan mampukan kami Tuhan untuk menjadikannya pedoman langkah kehidupan kami hari ini. Doa yang tiada sempurna ini kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Renungan ini diambil dari kitab Lukas 1 ayat 26-28 yang akan dibacakan oleh adik Aruna, anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silakan Dik Aruna. Orang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hei engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Dek Aruna yang telah membacakan firman Tuhan, serta Mas Iko sebagai editor Renungan Satu Hati kali ini. Kisah bermula di Dusun Nazaret. Judulnya sangat menarik ya. Kisah tentang apa yang dimulai dari Nazaret ini? Pasti kita mempunyai banyak jawaban. Bisa jadi kisah penyelamatan manusia, bahkan penyelamatan dunia oleh Yesus Kristus diawali dari kehidupan Yesus yang berasal dari Nazaret. Nazaret itu seperti apa ya? Dari catatan penggalian arkeologi yang dilakukan di Nazaret yang berjarak 120 km utara Yerusalem, ditemukan suatu bukti bahwa kurang lebih tahun 70 Masehi, Nazaret bukan suatu kota besar, namun hanya satu desa kecil yang dihuni 400-an penduduk yang hidup sebagai petani sederhana. Dapat kita bayangkan satu desa kecil yang dihuni oleh penduduk yang relatif mungkin dengan mata pencaharian sama, yakni bertani. Karena penduduk yang hanya sedikit, maka mereka saling kenal satu dengan yang lain. Namun yang menarik dari catatan penggalian ini adalah ditemukannya suatu situs rumah yang diyakini sebagai bekas rumah yang dihuni oleh keluarga kudus. Keluarga kudus ini sering disebut oleh saudara kita Katolik sebagai keluarga kudus Nazaret. Terdiri dari Bapak Yusuf, Ibu Maryam, dan anak Yesus. Pendek kata, keluarga kudus Nazaret hidup secara biasa, seperti layaknya keluarga-keluarga lain, dengan hidup tidak menyolok di Nazaret. Yesus tinggal di sini hingga berumur 30 tahunan. Saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, Maria Ibu Yesus yang dalam kacamata iman mempunyai martabat lebih besar,
justru dengan rela hati menawarkan diri untuk melayani Elisabet. Keteladanan yang dilakukan oleh Maria ini dapat kita lihat jelas dalam kehidupan Yesus selanjutnya, terutama bagaimana dia menyapa dan membantu mereka yang membutuhkan kehadirannya. Hal membantu dan menyapa ini justru menjadi tindakan kenabian dan sesuai dengan patokan yang berlaku bagi kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Kerelaan Yusuf menjadi bapa bagi Yesus dan suami bagi Maria adalah suatu kerendahan hati dan sekaligus suatu kedudukan istimewa yang memberikan banyak kewajiban daripada hak kepadanya. Dalam seluruh hidupnya, dia rela menerima peran tersebut. Potret sosok atau pribadi Yusuf pun akhirnya terlihat dan terpancar jelas dalam diri Yesus. Dari keluarga kudus Nazaret ini kita mendapatkan teladan seperti Yesus, Ibu Maria, dan Bapak Yusuf yang hidup di tengah-tengah keadaan orang-orang biasa untuk selalu menyapa dan membantu orang lain yang membutuhkan kehadirannya dengan rendah hati dan rela memberikan banyak hak dibanding kewajibannya. Mari kita siapkan sikap perbuatan seperti keluarga kudus dari Nazaret ini dan menyambut kedatangan Sang Immanuel dengan sukacita dan ucapan syukur, karena bermula dari dusun Nazaret ini Allah melawat dan menyelamatkan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, terima kasih akan sapaan-Mu pagi ini yang mengingatkan kepada kami agar kami suka melayani, melawat, dan membantu orang lain di sekitar kami. Biarlah kami dapat menyongsong hari ini dan menyambut Natal dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Amin. Demikian renungan satu hati pagi ini. Selamat beraktivitas dengan penuh semangat dan ucapan syukur. Tuhan yang menyertai kita sekalian.